dan selamat pagi Kak Marcel. Selamat pagi Kak Eli. Semangat kan dalam memuji Tuhan? Puji Tuhan, semangat. Adik-adik semua, kakak di sini berdua akan memimpin pujian. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, semangat dalam memuji Tuhan ya. Nah, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan mengucapkan kata berkat seperti yang minggu-minggu yang lalu. Masih ingat kan kata berkatnya? Ya, Immanuel, Allah menyertai kita. 1, 2, 3. Immanuel, Allah menyertai kita. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, adik-adik semua, kita akan mengangkat pujian kita. Sebelum kita mengangkat pujian, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berkumpul di tempat kami masing-masing. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua bangkit berdiri bersama dengan kakak-kakaknya yang ada di sini. Nah, karena ini masih bulan Natal, kita akan terus mengangkat pujian kita tentang Natal. Mari kita angkat pujian kita dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga terdapat Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Adik-adik semua dari pulau dan benua akan menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Adik-adik semua, kita akan terus bernyanyi untuk Tuhan. Kita katakan pujian kita Yesus pokok. Nah, adik-adik semua akan mengikuti gerakan kakaknya yang ada di sini ya. Mari kita angkat pujian kita Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
kita akan mengucapkan lagi kata berkat seperti yang tadi ya. Immanuel, Allah menyertai kita. Siap? 1, 2, 3. Immanuel, Allah menyertai kita. Kita angkat pujian kita, Dia lahir untuk kami. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Aku Mau Cinta Yesus. Semuanya nyanyi ya. Meskipun badai
kita mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah memuji nama-Mu Tuhan, kami telah menyembah-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami telinga untuk dengar-dengaran, dan berkati juga Tuhan kakak yang memberikan firman Tuhan. Kiranya cerita firman Tuhan ini Tuhan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi dalam SM Online hari ini. Hari ini kita sudah berada di minggu terakhir tahun 2020. Wah, gak kerasa ya, sebentar lagi kita sudah masuk tahun 2021. Adik-adik tetap semangat ya, sekalipun kita masih pandemi, kita harus terus bersuka cita. Terus adik-adik rajin untuk mendengarkan firman Tuhan, karena iman kita bisa bertumbuh ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah mengenai Adam. Dia adalah Adam yang terakhir. Wah, siapa itu ya Adam yang terakhir? Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 21. Bunyinya seperti ini. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Lalu di dalam ayat yang ke-22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Lalu di ayat yang ke-45 kita baca, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, sekarang kita sedang membahas mengenai Adam. Siapa sih itu Adam? Ada yang tahu nggak siapa itu Adam? Wah, pasti adik-adik sebagian besar sudah tahu ya siapa itu Adam. Nah, berikut ini ada pendapat dari teman-teman kita, siapa itu Adam. Kita saksikan ya video dari mereka. Silakan. Adam adalah suami Hawa. Adam adalah manusia yang pertama diciptakan Tuhan. Nah, itu tadi video dari teman-teman kita. Ada yang menyebutkan Adam itu seorang manusia. Ya, betul, Adam itu seorang manusia. Ada yang mengatakan Adam itu manusia ciptaan Tuhan yang pertama. Ya, betul juga. Ada yang mengatakan Adam itu suaminya Hawa. Itu juga betul. Ada yang mengatakan dia manusia diciptakan pada hari ke-6. Lalu manusia itu jatuh dalam dosa. Itu juga betul. Adik-adik pasti sudah tahu cerita firman Tuhan mengenai Adam. Dan sebagian besar kita pasti menjawab ketika ditanyai, siapa itu Adam? Lalu akan menjawab, dia adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, memang benar, Tuhan menciptakan Adam sebagai manusia yang pertama. Tuhan menciptakan Adam segambar dan serupa dengan Allah. Dan Tuhan juga memberkati Adam, supaya Adam ini bertambah banyak dan memenuhi bumi, serta menaklukkan bumi. Juga Tuhan memberikan kuasa supaya Adam ini berkuasa atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan, atas segala binatang yang ada di bumi. Jadi Tuhan itu pingin Adam itu menguasai bumi ini. Lalu Adam itu diciptakan dari apa sih? Adam itu diciptakan dari debu tanah. Jadi kita tahu Adam yang pertama yaitu Adam yang diciptakan sebagai manusia yang pertama itu. Tuhan memberikan segala tumbuh-tumbuhan berbiji untuk dimakan oleh Adam ini. Tuhan berkata, boleh kamu makan semua buah-buahan dari pohon yang berbiji itu, boleh dimakan. Jadi Tuhan membolehkan Adam boleh makan semua. Manusia ini ditempatkan di Taman Eden. Begitu banyak tumbuhan Tuhan yang ciptakan untuk bisa dimakan oleh Adam ini. Tapi ada satu perintah Tuhan, yaitu tidak boleh Adam ini memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat.
Hanya satu itu saja perintah Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata Adam dan juga penolongnya Adam yang bernama Hawa melakukan kesalahan. Ternyata dia melanggar perintah Tuhan. Dia tidak mau taat terhadap firman Tuhan. Waduh, sayang sekali ya. Padahal semua tumbuh-tumbuhan yang lain boleh Tuhan izinkan, boleh Adam untuk memakan tumbuh-tumbuhan berbiji. Tuhan sangat sayang kepada Adam ini. Tetapi ternyata Adam melakukan kesalahan, sehingga dia harus menerima hukuman. Karena sebelumnya Tuhan sudah perintahkan, jangan kamu makan buah itu, malah jangan kamu raba, supaya dia gak kepingin untuk memakan. Kalau kamu melakukan itu, hari itu juga kamu akan mati. Jadi artinya Adam akan putus hubungan dengan Tuhan. Dia diusir keluar dari Taman Eden. Dia berpisah dari Tuhan. Padahal Tuhan sangat sayang kepada manusia ini. Lalu apa yang terjadi? Ketika Adam sudah dipisahkan dari Tuhan, Tuhan merasa, aduh, sayang sekali. Tuhan itu begitu mengasihi manusia. Lalu Tuhan membuat rancangan yang luar biasa supaya manusia itu bisa kembali bersama-sama dengan Tuhan. Caranya adalah ada Adam kedua, yaitu Adam terakhir, itu adalah Tuhan Yesus. Yesus ini diciptakan supaya manusia bisa bergaul kembali dengan Allah. Kalau Adam yang pertama diciptakan dari debu tanah, tapi Adam yang kedua ini berasal dari surga. Dia bukan berasal dari debu dan tanah. Kalau Adam yang pertama melakukan kesalahan, melanggar perintah Tuhan, tetapi Adam yang terakhir ini tidak berbuat dosa. Jadi Adam yang kedua ini merupakan ciptaan yang baru, bukan ciptaan yang lama. Setiap orang yang percaya kepada Adam yang terakhir ini, yaitu Tuhan Yesus, akan beroleh hidup yang kekal, akan diselamatkan, akan kembali bersama-sama dengan Allah. Lalu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu sebagai Adam terakhir, kita pasti akan diselamatkan. Kita suatu saat pasti akan kembali kepada Allah, bersama-sama dengan Allah. Tapi kalau kita tetap menjadi ciptaan yang lama, yaitu Adam yang pertama yang seringkali jatuh di dalam dosa, kita akan susah bertemu dengan Tuhan. Karena kita bukan ciptaan yang baru, kita masih berjatuh bangun di dalam dosa. Oleh sebab itu, karena Tuhan mengasihi dunia ini, Tuhan menciptakan Adam yang terakhir, supaya Adam yang terakhir ini melakukan pendamaian. Seperti dalam ayat yang sudah tadi kita baca, 1 Korintus 15 ayat 21, seperti maut datang karena satu orang manusia. Maut itu datang karena Adam yang pertama jatuh di dalam dosa, sehingga dia mati saat itu juga, yaitu mati putus hubungan dengan Tuhan. Tetapi di situ dikatakan kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus bahkan mati dan juga bangkit. Semuanya itu buat siapa? Buat kita semua, buat kebaikan kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu keinginan Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepada Adam yang terakhir, yaitu Tuhan Yesus, mereka dapat kembali melakukan rencana Allah yang awal, yaitu hidup bergaul dengan Allah, hidup penuh dengan sukacita, tidak hidup di bumi ini yang penuh dengan dosa. Lalu di ayat yang ke-22 itu dikatakan, seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau kita bersekutu dengan orang-orang yang jatuh bangun seperti Adam yang pertama, suka berdosa, kita akan menjadi orang yang mati. Tetapi kalau kita bersekutu dengan Kristus, kita akan dihidupkan kembali. Kita akan merasakan bahwa kita itu terus sukacita bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita,
bahwa adik-adik ini semua ciptaan Tuhan yang baru, tidak selalu berdosa, tidak seperti Adam yang pertama selalu jatuh di dalam dosa. Jadi kalau adik-adik ini percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah bahwa adik-adik sudah diselamatkan, bahwa adik-adik bisa dimenangkan dari dosa. Tetapi tetap jaga kekudusan ya. Kan kita tahu semua perintah-perintah Tuhan. Adik-adik selalu rajin membaca Alkitab. Jadi adik-adik mengerti, oh ini tidak boleh dilanggar. Jangan melanggar seperti Adam yang pertama, jatuh di dalam dosa. Tetapi kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Dia itu panutan. Dia itu pemimpin yang sudah bangkit dari ciptaan yang baru. Jadi kita ketika percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita juga menjadi hidup yang baru. Jangan menjadi hidup yang lama, hidup yang selalu penuh dengan dosa. Kalau temannya mencuri, ikut mencuri. Kalau temannya suka ngejek teman yang lain, dia ikut-ikutan mengejek. Tidak boleh, karena kita tahu kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini ciptaan baru. Kita sudah diubahkan. Kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan orang-orang yang suka berbuat dosa. Ketika teman-teman adik-adik suka berbohong, kalian ikut-ikutan, itu bukan anak Tuhan. Tetapi kalau anak Tuhan selalu hidup dalam kebenaran. Karena percaya Tuhan Yesus sudah dilahirkan di dunia ini. Tuhan Yesus bahkan mati untuk mendamaikan kita, supaya kita bisa kembali kepada Bapa di surga. Jadi, sekian cerita kita pada hari ini. Kiranya adik-adik bisa mengerti bahwa Adam yang terakhir itu Adam yang membawa perdamaian, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya, kita harus mentaati setiap perintah Tuhan. Kiranya firman ini bisa kita mengerti, kita lakukan, kita yakini bahwa kita memang ciptaan yang baru, bukan ciptaan yang lama yang gampang jatuh di dalam dosa. Jadi adik-adik, sekali lagi kita harus percaya Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa kita. Jadi jangan berbuat dosa, jangan jatuh seperti Adam yang pertama, tetapi kita harus menjadi Adam yang terakhir seperti Tuhan Yesus. Sekian cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan, ciptaan yang menjauhi dosa Tuhan, ciptaan yang semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami Tuhan, memampukan kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Anak-anak yang menghormati orang tua ya Tuhan. Sekalipun masih di dalam masa pandemi Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan menjagai, melindungi kami Tuhan, memampukan kami Tuhan melewati masa-masa yang sulit seperti ini ya Tuhan. Tuhan, berkati juga para orang tua, mama papa kami Tuhan yang sedang mengikuti ibadah kami pada hari ini Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan, jagai kesehatannya ya Tuhan, sehingga mama papa ini dapat terus menjagai kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami terus bisa beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin.